Saya melihat masalah sampah adalah masalah yang serius dan masalah besar. Sejauh ini saya belum pernah melihat pengelolaan sampah yang ideal. Jadi dengan saya melakukan ini, sampah organik dapur bisa dikelola dengan maggot, utamanya sampah berkurang. Selamat datang di Joglo Edu Center Jati Asih, pusat kelola sampah organik dapur dengan maggot BSF. Saya Mulyanto, saya sebagai pemilik dari Joglo Edu Center, yaitu pusat kelola sampah organik dapur dengan menggunakan maggot BSF. Di pusat pengelolaan sampah organik dapur dengan menggunakan maggot ini, kita memiliki produk dari hasil pengelolaan ini adalah yang pertama, maggot segar dipakai buat pakan lele, pakan ayam, dan untuk bahan pelet. Kemudian yang kedua, kita juga membuat produk dry maggot yang kita lakukan dengan sangrai, segmennya untuk pakan ikan koi dan binatang piaraan yang lain seperti kucing, atau juga ikan arwana bisa. Kemudian kita buat packing untuk khusus makan pancing ikan. Itu kita lakukan, kita jual di toko-toko penjual pakan ya. Yang pertama, saya melihat masalah sampah adalah masalah yang serius dan masalah besar. Sejauh ini saya belum pernah melihat pengelolaan sampah yang ideal. Ini kesempatan saya untuk berbuat sesuatu terhadap negeri ini. Jadi dengan saya melakukan ini, sampah organik dapur bisa dikelola dengan maggot, sampahnya berkurang, maggotnya bisa difungsikan untuk pakan ternaknya jadi hewannya organik, utamanya sampah berkurang. Yang pertama itu. Yang kedua, menurut saya, kalau kita bisa mengajak teman-teman atau masyarakat untuk berbuat baik dengan lingkungan ini, adalah kebanggaan tersendiri. Sederhananya, kalau rumah bersih, lingkungan bersih, ada tamu datang, itu kita happy. A threatening waste problem makes Mulyanto seriously develop a Joglo Edu Center. Additionally, the things that makes Mulyanto interested in maggot cultivation is the change for him to invite the community to manage household waste. Not only consuming, after eating, the rest of the food should be separated to be eaten by the maggot. Pertama kali saya kenal Pak Mul itu waktu saya masih kuliah, kebetulan ikut organisasi kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya itu di bagian bidang sosial masyarakat, jadi kita punya program pemberdayaan masyarakat. Lebih ke pengelolaan sampah dengan maggot BSF gitu. Nah, saya nyari tuh di mana nih di Bekasi yang ada pengelolaan sampah dengan maggot gitu. Alhamdulillah ketemu di tempatnya Pak Mul, dan Pak Mul nerima dengan terbuka, bahkan dia merasa tersupport gitu dengan adanya mahasiswa yang punya program pemberdayaan masyarakat. Nah, pas kita udah selesai program, alhamdulillah itu dari Pak Mul itu 5 orang yang ikut, sekarang udah kurang lebih 150 orang yang gabung. Bahkan ada 300 warga RW 12 yang udah dipilah sampah organiknya buat dikelola pakai maggot BSF. Seneng aja gitu ngerjainnya gitu, nggak ada beban gitu kan. Terus selain saya di sini bisa kerja, juga bisa ini juga bantu masyarakat gitu buat ngelola sampahnya gitu. Karena kita mulainya dari 2019 sudah mengelola sampah di lingkungan ini, tantangan yang terberat adalah soal AMDAL. Di awal tahun 2019, ketika kita memulai itu, saya lakukan di samping rumah saya depan itu. Saya ingin tahu banget seberapa bau, seberapa kotor, apa efek AMDAL yang terjadi gitu. Saya kira enggak masalah, baunya sudah sangat minimal. Sampah yang lain juga kategori bersih. Kemudian saya tambah kandang ditaruh di sini, agak besar ini, untuk satu RT 60 KK ini mas di sini. Lalu berjalan dengan ini, rupanya sambutannya makin bagus, sehingga datang
support dari teman filantropi ya atau CSR ya yang ngasih bantuan ini. Jadi walaupun ibarat kata tidak ada yang protes, tapi kami cukup sangat antisipasi soal itu, apalagi ini tempatnya di lingkungan penduduk. Saya sering komunikasi dengan mereka-mereka, kalau ada efek yang muncul, misalnya ada bau gitu, saya minta masukan. Terus apa solusinya? Begitu juga kalau ada laler yang terbang, di awal-awal mereka, ini laler. Tapi begitu kita jelaskan, ini laler higienis. Alhamdulillah tidak ada masalah. In 2019, Mulyanto begins cultivation of maggot. Mulyanto started trying with a small cage in front of his house. After there was no pollution in the environment, he began to make another cage. As time goes by, Joglo Edu Center collaborates with the CSR program of a number of companies. Di program pengelolaan sampah organik dapur dengan Maggot BSF ini sebenarnya juga banyak dilakukan di tempat lainnya. Yang menarik ataupun yang menjadi pembeda ataupun memberikan nilai value yang lebih daripada tempat lain, pertama di sini memberdayakan, Mas. Ini sampahnya itu berasal dari hulu, yaitu masalahnya dari sumbernya yaitu rumah tangga. Di tempat lain itu jarang yang sampahnya itu diambil dari rumah tangga. Mereka biasanya banyak yang shortcut dari pasar, dari tempat sampah langsung. Nah, ini jadi pembeda. Ini memberdayakan banyak orang terlibat, banyak orang yang akhirnya memiliki kebiasaan baru yaitu memilah. Kami juga melihat bahwa tempat pengelolaan ini cukup baik ya, di mana bersih tadi, manajemennya cukup rapi dan kita melihat potensinya cukup besar sehingga kami tertarik untuk ikut membantu mengembangkan agar ini bisa lebih berdampak, lebih punya nilai dan juga berkelanjutan. Pertemuan itu berawal dari Mas Puji ya, karena itu teman organisasi, teman kampus juga. Dia ngabarin kepada saya bahwa dia saat ini lagi di tempat pengelolaan sampah dengan Maggot BSF. Dan kebetulan waktu itu dapat tawaran untuk cari program pemberdayaan. Dari informasi itu kita mampir ke sini dan ketemu sama Pak Mul, Mas Puji, dan dia ceritalah tentang pengelolaan sampah dengan Maggot di sini. Nah, awalnya dari situ. Managing household waste from upstream is an interesting thing and brings many benefits. Teaching the community to separate waste before disposing can reduce waste pollution up to 40%. Pertama saya jelaskan dulu pengelolaan sampah organik dapur dengan Maggot BSF. Ini ada siklus Maggot BSF ya. Ada siklus yang ini dari telur, kemudian menetas kurang lebih 3-4 hari. Lalu setelah itu perbesaran maggot. Nah, saat perbesaran maggot ini dia rakus banget makan sampahnya. Ini pusat titik pengelolaan sampah organiknya di sini. Nah, kemudian setelah besar, sebagian besar kita panen, 20% kita jadikan induk untuk menjadi lalat lalu kemudian bertelur. Di sini adalah tempat penetasan telur. Ya, telur ini bentuknya. Ini telurnya kurang lebih ini 5 gram. Kita taruh di media sampah. Nanti kalau sudah 7 hari, sudah semakin besar, kita pindah ke perbesaran maggot. Nah, kita pindah ke tempat perbesaran maggot. Kita sebutnya biopon namanya, kotak-kotak untuk perbesaran maggot. Kita ambil contoh salah satu ya. Ini usia kurang lebih 8 hari. Ini kurang lebih usia 3 minggu, sudah siap panen. Nah, ini maggot-maggot ini sudah siap panen,
siap untuk pakan ternak, ya, lele, ayam, bebek. Kurang lebih 20% dari panen kita jadikan pupa untuk dijadikan lalat. Nah, kandang pupanya ada di sana, Mas. Maggot yang sudah tua, di atas 2 minggu, dia akan berwarna hitam. Ini warna hitam. Nah, dia akan migrasi, mencari tempat yang aman untuk bertapa. Nah, ini namanya pupa. Lalu kemudian pupa ini kita pindah, ya, kita pindah ke sana, ke tempat kandang lalat. Nah, setelah menjadi lalat, dia akan bertelur. Nah, telurnya di mana? Banyak banget keluar. Nah, ini kita sebutnya klaster. Lalat BSF itu bertelurnya hanya saat panas. Kalau hujan tidak bertelur. Itulah proses kelola sampah organik dapur dengan budidaya maggot di Joglo Edu Center Jati Asih. Educate the society to be able to manage household waste continue to be done by Mulyanto and the team until today, because there are many communities that are less exposed to information and education on household waste management. Diskusinya itu seringnya kan di sini buat edukasi ya, lebih ke edukasi daripada buat produksi ya. Jadinya kita lebih ke kebersihan lah gitu. Misalnya Mas Puji itu masih ada laler gitu, gimana biar nggak ada lalernya gitu. Ya mungkin kita harus lebih rajin bersih-bersihnya aja gitu. Sama mungkin biar baunya nggak keluar sampai ke warga gitu. Ya udah kita nyari solusi nih apa nih gitu yang bisa meredam bau. Kita kasih ampas kelapa gitu. Terus produknya apa aja tuh yang bisa dijual gitu. Kita coba-coba aja kayak bikin cup, titipin di kios pakan burung gitu kan. Lagi-lagi soal mindset, bahwa ketika kita itu berbuat sesuatu ke masyarakat, seakan-akan masyarakat harus mendapatkan sesuatu dalam tanda petik materi ya. Program ini tidak mengajak masyarakat untuk mendapatkan materi, tetapi program ini mengajak masyarakat untuk membuat rumahnya bersih. Dengan dipisah sampah organik dapurnya, lalu kita ambil tiap hari, otomatis sampah mereka tidak ada sampah organik dapur yang mudah bau, mengundang lalat. Dalam hal ini kita mengajak supaya ayo kita sama-sama lingkungan bersih dimulai dari rumah masing-masing. Bersih, nyaman, kita enjoy, kita happy. Permintaan maggot segar cukup banyak sebetulnya. Sampai hari ini kita belum pernah sampai menawarkan keluar. Karena tiap hari ada yang beli ke sini. Ada yang dibuat pakan lele, pakan ayam, ada untuk bahan pelet juga, ada yang mereka jual dengan sengaja dibuat maggot kering untuk segmen pakan ikan, seperti yang kita buat itu juga. Dan kami edukasi soal itu. Sejauh ini masih belum sampai kita melayani yang jauh. Permintaan ada, tetapi jumlah produk atau jumlah produksi di sini belum bisa memenuhi di luar sana. Kami di sini masih fokus pada eksistensi pengelolaan sampah organik dapur dengan maggot, di mana every time produk itu ada, walaupun dengan jumlah yang relatif masih terbatas. There are many people who don't know that maggot have many proteins. Besides that, there is also a black cyberfly. BSF is a diptera fly from a Stratiomidae family. It can be found around the world. The BSF larvae contain a lot of protein sources that can be used for animal feed. Kita sudah sering banget mendengar open mind ya. Sebetulnya ini menurut saya soal pengetahuan, bahwa maggot BSF, Black Soldier Fly, itu bukan lalat seperti lalat yang lain. Pertama, dari siklus hidupnya dia tidak makan. Dia di dalam perut tidak ada saluran cerna yang di situ tempatnya bakteri E. coli. Itu yang pertama. Jadi lalat ini tidak makan sehingga tidak bersentuhan dengan sumber penyakit. Yang kedua, dalam proses penguraian sampah organik dapur, suhu yang terjadi di sana adalah tinggi sekali, di mana bakteri tidak mampu tumbuh di sana. Yang berikutnya, selama ada proses penguraian dengan maggot BSF ini, lalat yang lain tidak ada yang pernah datang. Di sini kita buka bahwa maggot BSF adalah ramah lingkungan. Yang pertama itu. Yang kedua, sumber pakannya. Di sini yang kita lakukan adalah sampah organik dapur sisa makanan. Kemudian ternyata dari maggot BSF itu sendiri kandungannya adalah kurang lebih nih 40% protein, 40% lemak.
20% itu yang lain, ada yang di kulitnya, beberapa macam. Nah, ini memiliki protein yang lebih tinggi dari ayam broiler, sehingga akan menjadi alternatif ke depan. Referensi banyak sekali, bisa untuk kosmetik, bisa untuk aging, ini apa namanya, anti gemuk. Kemudian untuk pengganti protein, kita bisa bayangkan kalau kemudian dia di blender, dijadikan kapsul, siapa yang mungkin awalnya adalah masih dalam tanda petik mungkin kurang bisa nerima, jijik atau apa, karena dalam bentuk yang lain akan menjadi. Ini juga tantangan di marketing, bahwa open mind bukan sekedar merubah orang untuk merubah berpikir, tapi produknya pun kita sajikan supaya orang itu menerimanya dalam bentuk yang familiar. Kira-kira seperti itu. Kalau feedback langsung kepada Rumah Kami Peduli dari pengelolaan sampah di sini, secara material memang nggak ada, karena pekerjaan kita di Rumah Kami Peduli ya tadi, memberdayakan, terus juga membuat program yang berkelanjutan, terus juga berdampak, sehingga ukuran material itu nggak terlalu kita prioritaskan di depan. Tapi tadi, ketika program yang kita bantu itu bisa berkembang, artinya berdampak, memberdayakan dan berkelanjutan, itu sudah lebih dari cukup buat kita. Nah, dan kita melihat bahwa di tempat ini ya itu sudah didapatkan 3 hal penting tadi dalam program pemberdayaan. During Cultivation Maggot and managing Joglo Edu Center, many awards have been achieved by Mulyanto di Harjo. The training center was attained by lots of people. That is a very incredible appreciation for Mulyanto. Penghargaan yang paling besar secara materi kami mendapatkan support dari PT Bahtera Adiguna dengan mendapatkan nilai yang cukup besar ya, hampir 100 juta Mas untuk program ini. PT Bahtera Adiguna sendiri sudah datang ke sini dan ingin support di sini menjadi pusat edukasi kelola sampah organik dengan maggot. Kemudian dalam hal yang lain berkahnya luar biasa Mas. Saya mendapatkan kunjungan dari berbagai tokoh, dalam hal ini pejabat, anggota dewan, DLH, bahkan saat seremoni dijadwalkan Pak Wali Kotanya datang. Hari ini lurah kami, camat kami setidaknya 1-2 kali saya melihat ada rasa senang, bangga. Beliau mengatakan ini aset mereka, sehingga ketika ada tamu dibawa ke sini. Sebagai penggiat lingkungan tentu kami mendapatkan apresiasi soal itu. Itu udah luar biasa, kayak gitu ya. Saya merasa kesempatan buat saya untuk lebih punya peran di negara inilah. Tanpa harus saya menjadi sesuatu yang di sana, tapi saya ingin berperan di situ. Nah, siapapun yang datang ke sini saya sering sebut adalah utusan Ibu Pertiwi. Jadi buat saya ini penghargaan yang sangat luar biasa. Untuk kedepannya mungkin kita lebih ke bikin produknya mungkin lebih variatif lagi, karena kita makin lama kan makin banyak link tuh ya. Mereka butuh maggotnya misalnya sehari bisa 100 kilo padahal kita cuma suplai 20 kilo gitu. Selain di sini produksi, kita kan edukasi, lebih ke edukasi ya. Jadi yang mereka belum bisa ngejual ke pembeli gitu, kita nampung tuh, efeknya ya saling menguntungkan semua gitu. Kitanya dapet, dari yang pembelinya tadi juga nggak perlu nyari kemana-mana untuk kebutuhan yang banyak gitu. Cukup kesini aja udah kebutuhannya terpenuhi gitu. Mulyanto collect organic waste from the community since 2019. Start from only 20 people, now has reached 300 members. Also, there are 15 families who deliver their own household waste. Di tim Joglo Edu Center ini memiliki setidaknya 4 orang. Saya sendiri sebagai leadernya, lalu kemudian koordinatornya Mas Bujiono, ada Mas Tri Hardiatno,
Lalu kemudian ada Bang Ijat, orang sini asli yang memang aktif juga. Nah, dari anggota 4 tim ini kita sudah cukup solid. PR kami hari ini adalah membuat sebuah perencanaan semacam mungkin action plan jangka panjang. Joglo Edu Center itu menjadi tempat belajar seperti apa. Misalnya nanti kami akan ada semacam tempat untuk bikin pelet dari maggot, karena kebutuhan pelet tinggi sekali. Kemudian ada mungkin tempat untuk sangrai, karena nanti juga setidaknya kami harus memberikan satu solusi kepada pemula yang mereka bisa panen tapi belum bisa menjual. Menurut saya ini tantangan di agrobisnis selama ini. Orang bisa menghasilkan tapi tidak bisa menjual hal yang biasa, begitu jadi produk yang lain. Nah, ini harus ada solusi. Nah, di Joglo Edu Center kami akan siapkan itu. Kalau di sini kendalanya kita sosialisasi keluarga ada juga tuh yang kelewat, maksudnya kelewat sosialisasi ya, jadinya sampahnya itu masih campur gitu. Kadang kayak daun-daun kering itu kan nggak bisa tuh buat dipakan maggot, daun pisang gitu karena terlalu berserat gitu kan. Ya udah kita sosialisasi ke warga di situ. Sama apa ya, kendalanya itu mungkin lebih stres itu kita panen banyak tapi nggak ada yang beli gitu. Dulu pas awal-awal tuh jadi kayak kurang semangat aja gitu, kandang udah penuh semua gitu kan, mau dikemanain nih gitu maggotnya gitu kan. Ya udah alhamdulillah sekarang udah bahkan kekurangan kita yang banyak yang nyari daripada produksi kita gitu sekarang. Oh ada juga tuh yang pas kita panen tuh kan ada tuh namanya kaskot bekas maggotnya tuh, kita ayak dibungkusin dibikin buat pupuk gitu, pupuk organik. Untuk pengembangan khusus di Joglo Edu Center ini, kami ingin membuat yang saat ini kan pengelolaan sampahnya ini bisa menjadi pusat edukasi. Karena sebelumnya memang sudah banyak dari pegiat lingkungan maupun ya aktivis lingkungan atau mereka yang concern pada lingkungan belajar ke sini langsung. Nah, kami ingin meng-create tempat ini untuk bisa menjadi lebih baik lah. Saat ini juga masih dalam tahap pengajuan ke PT Pelayaran Bahtera Diguna di tahap kedua, karena yang sebelumnya tahap 1 hasilnya sudah bisa teman-teman lihat, dan tahap kedua ini kita berupaya untuk menjadi pusat edukasi pengelolaan sampah khususnya di Kota Bekasi. Keep developing Joglo Edu Center is the wish of Mulyanto and friends. With the presence of Joglo Edu Center, there is a hope that the community will be well educated how to manage waste and be responsible to care for the environment. Untuk masyarakat sebenarnya kalau kita mau ngelola sampah ya itu bagus banget gitu. Jadinya sampah yang udah dipilah dari rumah kalau dikelola dengan maggot otomatis tempat sampahnya itu kering gitu, kering terus jadi nggak ada laler gitu kan. Jadi benar-benar bisa ngurangin sampah dan kita nggak buang sampah lagi gitu, nggak cuma kita buang sampah pada tempatnya tapi kita pilah sampah sesuai jenisnya gitu. Joglo Edu Center ini mimpi kecil sebetulnya sih, tapi yang penting efeknya yang besar. Ini akan kami desain menjadi tempat edukasi untuk pengelolaan sampah organik dapur dengan maggot dan turunan maggotnya yang bisa dimarketkan kemana. Kita udah sering ya mendapatkan tempat belajar, seminar, workshop, tapi pulang nggak ngapa-ngapain. Ini di sini berbeda. Kita memberikan satu proses, siapapun yang kesini pulang melakukan. Yang tadinya takut, pulang udah nggak takut lagi. Karena sudah berbeda. Setelah sampai di sini ternyata maggot bukan sesuatu yang menakutkan. Dengan adanya proses ini harapan saya pertama dilakukan di tempat wilayah RW-RW yang lain. Kemudian tentunya harapan yang lebih jauh, mudah-mudahan pola yang ada di sini menjadi model yang bisa diterapkan di banyak tempat lagi. 2030 mudah-mudahan bisa tercapai, tidak ada TPA lagi Mas untuk pembuangan sampah organik dapur. Kalau di Rumah Kami Peduli sendiri, kita berharap bahwa proses pengolahan ini bisa kita terapkan lagi di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain dengan stakeholder yang mau nanti ikut serta membantu, sehingga kita ciptakan program pengolahan sampah yang berdampak ini, yang memberdayakan dan berkelanjutan ini di tempat lain. Sehingga pengolahan sampah yang sumber masalahnya dari rumah tangga bisa selesai juga di tingkat rumah tangga.